Aduh, kenapa ini burung? Mabung kok nggak bunyi ya? Weh, Sa, Om. ngapain, Sa? Ini Om. Burung saya nggak bunyi Om. Oh, kenapa? Mabung. Mabung? Udah lama mabungnya? Udah lumayan sih, udah mau beres. Beres? Ini masih ada yang jatuh kok. Masih ada? Tuh, di sayapnya belum tuh. Belum semua jatuh tuh. Emang nggak bunyi Om, burung mabung? Nanti deh kita sambil ngobrol sambil ngopi ya. Oh iya, siap. Duduk dulu aja lah. Oh iya, boleh, siap. Saya juga ini nih baru beres mabung nih. Oh, Kebetulan nih. Boleh belajar nih tentang burung mabung. Ini burung kacar tapi beda kan, itu kenari. Emang tapi beda, Om? kalau karakteristik mabung itu sama aja sih. Boleh lah. Saya gantungin dulu burungnya ya Om ya. Siap. Oh, ini baru beres juga sama? Ini baru beres nih kacar saya nih. Ya gantungin di sini aja lah sambil kita ngobrol-ngobrol sambil ya ngangin-ngangin lah ini burung. Yang ngopi enak ya? Ya. Ini boleh gantungin juga Om? Janganlah, udah di situ aja lah. Siap lah. Alah. Halo Sobat MKM TV dimanapun kalian sedang berada. Kali ini awalnya saya sebagai kameramen MKM TV ya. Tapi berhubung ini konten baru, segmen baru, jadi kali ini saya ada depan kamera ya. Bertemu dengan semua teman-teman kicau mania se-Indonesia. Nah, di konten baru MKM TV ini kita akan lebih berfokus pada solusi atau kendala-kendala perawatan burung atau masalah-masalah pada burung. Nah, di sini di konten baru MKM TV ini kita akan bahas semua dengan tuntas sesuai dengan pengalaman pribadi dan tentunya dengan teori-teori atau secara fakta ya. Nah, kebetulan kali ini dari host kita juga nih, katanya dia tuh beli kenari ya, beli kenari baru. Terus kata yang punyanya mabung. Nah, si Om Esa ini bingung kok nggak bunyi pas saat mabung. Kira-kira apa ya? Kenapa ya? Mari kita tanya-tanya dulu ya ke si Om Esa-nya. Oke? Oke. Kenapa ini si Om? Baru beli burung pertamanya. Baru seminggu tiba-tiba turun bulu. Kenapa jadi nggak bunyi, jarang bunyi. Tapi si Om tahu pas beli ini turun bulu? Nggak tahu. Lagi mabung, lagi ngurak? Nggak tahu, malah masih ada bulu bagus lah, masih rapi bulu mah. Tiba-tiba pas seminggu dirawat, nah nggak bunyi, terus bulunya rontok. Oke. Nah Om, kalau menurut sepengetahuan saya ya, proses rontoknya atau mabung atau ngurak atau molting pada burung ini siklusnya terjadi per tahun sekali. Dan ini tuh hal normal Om. Nah, kondisi pas mabung rata-rata kondisi suhu tubuhnya burung yang mabung itu tinggi Om. Jadi panas. Berarti panas. Ya. Burung panas. Lagi nggak enak badan lah ibaratnya ya. Kurang sakit lah ibaratnya ya. Makanya pergantian bulu ini akan dibarengi dengan suhu tubuh yang naik dan tidak enaknya badan pada burung. Maka dari itu perawatannya juga harus bagus karena burung yang mabung itu tentu saja memerlukan protein dan hal-hal lain untuk tetap menambah atau tetap bikin si badannya itu tetap stabil di sehat gitu. Berarti untuk perawatan burung mabung ini harus ada perawatan khusus seperti dikurangi atau ditambahin. Ya memang
Nah, kebetulan saya juga nih kasus burungnya nih. Ini si kacer saya ini baru beres nih mabung semua nih. Baru total lagi nih. Bulunya pada tumbuh dan segala macamnya ya. Nah, ini kurang lebih 1 mingguan lagi lah saya siap untuk main-main lagi ke gantangan. Tapi nggak tahu kondisi, nggak tahu nggak nih burung. Untuk pakan ini Om, pakai pakan khusus nggak? Kalau untuk pakan sih kan beda ya intinya antara kacer dan kenari ya. Mungkin kalau kenari, karena kan kenari ini atau burung lainnya pun yang mabung ini pertumbuhan bulu tuh harus terjaga, harus bagus ya Om ya. Ya betul. Makanya perawatan pas di saat mabung itu harus 2 kali lipat dari perawatan yang normalnya, biasanya yang biasanya sehari-hari. Jadi gini, misalkan kalau lagi normal, si Om nih kasih kenari pakan biji-bijian komplit atau ada pola jemur dan segala macam ya. Nah, si pakannya tuh biasanya ada sawi, ada apa kan ya. Nah, pas saat mabung perawatan itu jadi 20 kali lipat. 20 kali lipat. 2 kali lipat. Maksudnya sorry Om. Oh, 20 kali lipat itu kayak gimana gitu? Ya, nama sawinya jadi misalkan 10 ikat masukin gitu Om. Enggak gitu ya. Jadi misalkan pemberian sawi Om. Pemberian sawi itu harus dilakukan tiap hari pada saat burung mabung. Terus pemberian protein ya. Kan misalkan ini burung ini makan kroto nggak Om, kenari ini? Enggak. Oh enggak suka makan kroto ya. Misalkan kalau kenari ini nggak suka makan kroto, coba kasih kuning telurnya dari telur puyuh. Oh jadi untuk nya jangan, kan ini kenari nggak makan kroto, ganti dengan solusi yang lain, makanan lain. Ya makanan lain. Kenari pasti suka deh telur puyuh itu, kuningnya pasti dimakan sama dia kan. Kenapa pada saat mabung kenari harus tetap diberikan dan tetap diberikan protein yang bagus ya. Kenapa tuh? Karena pertumbuhan bulu-bulu itu akan dipengaruhi dengan pertumbuhan bulu-bulu yang bagus ya khususnya ya. Iya, benar. Akan dipengaruhi dengan asupan protein pada saat mabung. Begitu. Oke. Nah, cuman ini perawatannya yang rata-rata teman-teman kicau mania sekalian ini banyak yang bingung. Kok ada juga nih burung yang susah mabung. Nah, ada burung yang terlalu siklus mabungnya tidak teratur gitu. Tapi pada dasarnya si burung mabung itu mabung tuh 1 tahun sekali Om. Jadi 1 tahun itu cuma sekali burung itu mabung sebetulnya siklusnya. Nah, mengapa si burung itu susah mabung? Mungkin dari pengkondisian burung itu pas mau rontok Om. Nah, pengkondisiannya burung mabung ini kondisi badan atau tubuhnya ini panas Om. Nah, kita sebagai perawat harus tahu, kita harus menyimpan di tempat yang sunyi, tempat yang tenang, tidak ada gangguan dari burung-burung lain atau lain sebagainya. Nah, ini si Om gimana nih nyimpan burungnya nih? Oh, ini mau dijajar aja Om. Ya Om, jadi kondisi mabung itu, burung itu dari segi psikologisnya juga berpengaruh Om. Jadi burung itu harus tenang, burung itu harus, misalkan si Om ini tadi kata si Om ini dijajarin ya, tetap dijemur gak? Iya. Enggak, harusnya jangan. Maksud itu jemur boleh, cuman yang seperlunya aja dikala si burung ini memang benar-benar lagi kondisi pas mabungnya sakit atau gimana, emang atau si Om terlihat si burung ini menggigil kayak kedinginan, itu boleh dijemur, tapi dengan catatan harus sebentar saja dan diakalinnya atau ya dengan pakan Om. Kan kalau kenari itu pakannya ada yang namanya niger ya. Nah, niger seed ini fungsinya itu buat menghangatkan tubuh si kenari ini. Makanya pada saat mabung si takaran si canary seed atau millet merah atau sawi dan lain-lainnya agak dikurangin, banyakinnya niger. Nah, untuk mengurangi pertama lemak pada burung yang berlebih, karena kan
kondisi nggak dijemur ini kondisi terus dia nggak dijemur si kenari itu kan makannya tetap banyak, sawinya tetap makan nih, telur puyuhnya tetap makan nih. Nah itu yang harus diatur Om, bagaimana caranya kita agar menjaga kondisi tubuh si burung ini tetap tidak jadi gemuk gitu maksudnya tuh. Jadi tidak terlalu over obesitas lah kalau kita. Jadi biar nggak gemuk lah, biar nggak obesitas lah. Nah karena kalau misalkan setelah mabung ini atau setelah beres ini si kenari ini menjadi gemuk, itu bakal jadi PR yang lain lagi. Setelah memang bulu memang sudah beres, sudah rapi, tapi kondisi badan gemuk. Nah, atau jadi berlemak gitulah. Gitu Om. Jadi caranya ya gitu tadi, si pakan kenari sinnya agak dikurangin, lebih banyakin nigernya ya. Terus dari porsi sawinya seadanya aja, asal menggantung satu helai daun juga nggak masalah, yang kecil pun nggak masalah, asal ada Om. Terus pemberian telur puyuhnya jangan jangan sehari satu, kasih aja 1 kali seminggu. Jadi nggak tiap hari dikasih? Jangan, kalau tiap hari dikasih ya pasti kalau protein terlalu tinggi ya pasti bukan jadinya protein, nantinya jadinya lemak gitu Om. Terus ditambahkan burung mabung ini geraknya jarang Om. Iya emang jarang, emang dia udah makan, diem, kita kerodong, tidur. Yang terjadi apa? Gendut Om. Iya gitu. Gimana lagi Sok? Untuk perawatan sehari-hari lah, kan saya masih belum paham nih perawatan burung kenari. Jadi untuk sehariannya ini seperti gimana, harus gimana, entah apa harus direndeng-rendeng atau dikerodong gimana. Itu tadi ya, perawatan harian burung yang lagi mabung ini, kondisikan di ruangan yang tenang yang sendiri. Tapi tetap kita harus memperhatikan juga suhu udara yang ada di ruangan tersebut. Jangan terlalu dingin juga, jangan terlalu panas juga. Ya suhu rumah lah ya. Ya. Kondisikan burung itu digantung Om. Jadi nggak disimpan di bawah nggak? Jangan. Jadi bisa ditaruh di bawah. Kalau gitu. ini kurung besi kan, kalau ada predator tikus rada lumayan aman lah ya sebetulnya. Kalau misalkan kurungnya kayu atau bambu gitu ya, dimakan tikus ya udah. Aduh, kenari saya ntar dimakan. Ya, si Om ini mahal kan belinya ya? Lumayan lah ya. Bilang sama ibu negara nggak? Aduh, belum bilang masalah itu mah. Ini juga sembunyi-sembunyi. Ya gitu Om. Coba simpan burung yang sedang mabung itu digantung Om, jangan disimpan di bawah ya. Karena pengaruh dari lantai rumah juga itu berpengaruh tinggi terhadap kesehatan si burung yang sedang mabung. Misalkan keramik itu sifatnya dingin. Om. Ubin itu sifatnya dingin Om. Jika kita simpan sangkar di bawah, si hawa dinginnya itu masuk ke dalam sangkar Om. Itu bisa menyebabkan suhu tubuhnya jadi tidak terkontrol. Udah mabung, dia mabung ini kondisinya sakit Om. Terus kedinginan, kebayang kan? Makanya kebayang. Banyak juga teman saya lihat atau pengalaman teman-teman juga ya, banyak yang pada saat mabung itu burungnya malah mati. Itu atau malah sakit parah. Jadi karena itu ya, karena kondisi ruangan yang tidak cukup lah enaknya. Yang suhunya dingin lah, atau terlalu panas lah. Atau udara kurang masuk bisa. Atau angin berhembus di mana-mana lah. Nah itulah. Karena sangat rentan ya. Saat mabung itu pori-pori kulit dalam burung itu kan terbuka Om. Makanya bulu-bulunya jatuh. Kalau misalkan di kesehariannya diterpa angin, diterpa dingin, diterpa panas, apa yang terjadi ya? Sakit Om. Benar. Makanya kebutuhan pakan, sadar kitanya akan suhu ruangan, kondisi sekitar, itu harus diperhatikan pada saat burung mabung. Nah, itu juga berpengaruh ke burung-burung yang susah mabung. Nah, kalau saya punya satu burung kenari susah mabung itu. Apakah harus seperti gimana, perawatan khusus atau gimana? Atau kasih yang lebih banyak atau gimana? Enggak lah. Sebetulnya kalau sebelum mabung itu kita rawat normal aja Om. Kita rawat normal, tapi kita sambil perhatikan. Biasanya
ada tanda-tanda burung sebelum mabung. Contohnya, misalkan ya, si burung itu jadi yang asalnya gacor, jadi berkurang lah, intensitasnya jadi berkurang. Jadi misalnya gacor tuh bisa dalam hitungan menit bunyi lagi, misalkan tuh ya. Ini jadi 1 jam sekali, 2 jam sekali, 3 jam sekali. Nah itu adalah salah satu ciri-ciri burung mau mabung. Nah terus lebih banyak diam. Maksudnya diam tuh tidak agresif Om, tidak agresif dalam sangkar ya. Misalkan tuh tidak jarang loncat-loncatan, dia lebih cenderung diam. Nah itu jadi salah satunya juga ya, salah satu tanda-tanda burung yang akan mabung. Terus yang ketiganya mengembungkan bulu Om. Nah mengembungkan bulu ini adalah salah satu kemungkinan burung itu akan mabung. Tapi ada kemungkinan lain. Lihat, pegang burungnya, takutnya itu nyilet. ya kalau misalkan burungnya ngembung, terus matanya kedap-kedipnya agak cepet, terus mau merem agak bukan cepet Om, agak lambat, kedap-kedip. Nah itu Om harus lebih peka lah. Oh iya benar. Ke burung-burung yang lagi mabung, lagi sakit itu. Kalau untuk sangkar nih kan saya pernah ngobrol sama teman. Kalau burung mabung itu jarang dibersihin, terus banyak kotoran di bawah, apa boleh? Ya. Menurut saya ini udah seminggu lah belum dibersihin. Ya, untuk proses mabung yang sebetulnya harus kita rawat itu adalah kebersihan sangkar Om. Kita akalinnya dengan rutin membersihkan sangkar minimal 3 kali sehari. Kalau normal itu atau mabung kita membersihkan itu untuk burung-burung tertentu ya, sesuai pengalaman saya. Kalau kenari ini harusnya menurut saya kenari ini burung yang sangat rentan terkena penyakit Om, khususnya dari kotorannya. Nah mengapa harus 3 hari sekali? Karena pertama si Om ini nyimpannya kan di kurung ini ya, di kurung besi bulat ya. Nah, kurung kapsul lah. Kurung kapsul lah ya. Kondisi di kerodong Om. Ya di kerodong. Normalnya burung kenari itu disimpan di kurung nomor 3 atau nomor 2 lah ya. Normalnya kan itu agak besar ya. Iya agak besar. Nah jika di kerodong, hawa dari kotoran itu akan lebih tercecer untuk di kurung besar. Nah kalau di kurung kapsul seperti ini, hawa dari kotoran itu semua berkumpul di sana Om. Nah, mengapa harus 3 hari sekali? Kenapa? Nah, kenapa? Karena ya itu tadi, hawa yang berkumpul itu akan menyebabkan pertama si suhu kotoran-kotoran yang menjadi bau lah, menjadi bau ya, membuat sesak. Nah, itu nantinya datang masalah baru tuh. Pertama, serak. Oh iya, itu banyak kejadian burung saya serak kenari. Ya, kenari itu banyak yang serak gara-gara ya itu kerodongnya yang yang kotor misalnya ya, atau kotorannya yang enggak bersih ya, maksudnya itu jarang dibersihin lah, dibersihin lah. Itulah makanya kenari itu kebanyakan ya. Kalau saya pribadi kalau lagi mabung ya udah saya bersihin 3 hari sekali. Berarti 3 hari sehari rutin lah dibersihin. Rutin saya bersihin kenari. Sangkarnya ya, maksudnya itu kotoran yang ada di bawah karpetnya tuh khususnya. Ini udah seminggu Om. Aduh. Ya udah nggak masalah, tapi kedepannya bersihin ya. Nah, tuh kan itu di tangkringannya juga itu banyak kotorannya ya. Nah banyak. Itu yang bakal nyebabin kakinya berjamur. Banyak kan? Ya, banyak kan kenari berjamur kan kakinya. Nah gitu. Nah Om, untuk satu lagi, kalau ini kan misalkan udah beres. Nah untuk pengembalian si burung untuk gacor lagi, apakah harus seperti apa? Oh, pasca mabung? Ya, pasca mabung. Ya, yang pertama mungkin kalau menurut pengalaman saya ya, kita lihat dari segi fisiknya dulu. Segi fisik burung yang baru selesai mabung itu biasanya fisiknya enak Om. Jadi maksudnya tuh jingkringnya, berdirinya enak, posisinya agresif si burung. Terus ditambah
bulu-bulunya rapih. Dari ekor, sayap, kepala yang sudah tidak ada apa? Ya cucuk-cucuk rambulu itu lah. Ya, kayak apa ya? Putih-putih itu. Putih-putih. Itu sudah nggak ada. Burung udah mau belajar bunyi lagi. Walaupun jaman lah ya bunyinya per jam misalkan. Nah, itu udah boleh dirawat tuh. Nah, perawatan yang pertama kita jangan dulu ekstrim jemur, jangan dulu ekstrim untuk ngasih pakan yang agak kencang dikit lah. Pakan yang bagus, pakan yang ini, pakan yang itu jangan dulu lah. Kita kondisikan dulu burung itu sesuai seperti biasanya. Maksudnya pakannya itu aja dulu gitu ya. Tapi kita barengi dengan untuk mendongkrak staminanya lagi. Bisa dikasih bisa dibantu dengan multivitamin ya. Untuk multivitamin Pasca Mabung ya, banyaklah vitamin-vitamin yang ada di toko-toko terdekat. Di toko-toko terdekat. Dan sekarang tuh udah ada di online ya. Banyak ya di online ya. Itu banyak vitamin-vitamin pada bagus tuh. Nah, proses penjemurannya yang biasanya 1 jam atau 1,5 jam, kita bisa ganti untuk awal 15 menit dulu. Naik ke 30 menit. Untuk jangka waktu berapa hari itu? Misalkan kita lakukan penjemuran 15 menit, lakukan di 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu kemudian lakukan di penjemuran 30 menit. Sampai seterusnya, tapi bukan maksudnya terus ditambah ya. Kalau terus ditambah nanti jemurnya 24 jam Om. Jangan. Nanti bukan burungnya jadi bagus, nanti burungnya jadi kerupuk Om. Gitu ya. Jadi perawatannya seperti itu, tapi tetap dengan perawatan kerodong. Jadi udah jemur kita angin-anginkan. Udah angin-anginkan kita kasih pakan, kasih air. Airnya harus air yang matang ya Om ya. Jangan sampai air yang air keran gitu ya. Karena beberapa pengalaman juga burung-burung yang sakit itu banyaknya yang minum air keran. Air keran itu beda dengan air gunung ya, atau air alam ya. Makanya kan biasanya kalau air keran itu banyak zat besi ya. Makanya kalau dikasih langsung ke burung tuh biasanya sih jadi terlalu enggak banyak masalah kesehatan lah. Ya, banyak masalah kesehatan. Nah, gitu Om Esa. Nih Om, ada satu lagi burung saya yang di rumah seraknya nggak sembuh-sembuh. Apa kira penyeburannya kurang atau? Nah, untuk masalah burung serak, kan kita lagi bikin konten Om Esa. Nanti kita bahas lagi di video selanjutnya. Bener. Gitu ya. Ya, boleh. Biar nanti kan banyak kontennya nih. Iya, bener, boleh. Gitu. Siap. Udah Om, makasih banyak. Aduh, ngopi-ngopi dulu lah. Boleh lah, ayo ngopi dulu. Dari tadi ngobrol terus ngopi didiemin sampai dingin gini aduh. Nanti Om Esa jadwal kemana nih minggu depan nih? Wawancara siapa lagi nih? Kan mau gantiin Om Endoy. Kita cari lagi ya. Siapa ya kira-kira ya? Sok, siapa Kicau Mania yang mau diwawancari sama kita nih, sama MKM TV, khususnya sama Om Esa sama Om Endoy nih? Siapa ya kira-kira ya? Boleh tulis di kolom komentar atau DM ke lah, media sosial kita ya. Ditunggu. Ada apa lagi? Udah Om, cukup. Ya, udah cukup aja. Saya mau penutupan nih. Ya boleh, silakan Om. Sama kamu aja tuh kan. Enak ngopi Om aku. Kamu mah ya. Ya, oke, sahabat MKM TV, mungkin untuk konten kita saat ini cukup ya. Di konten-konten selanjutnya kita akan ketemu lagi. Tentunya dengan konten-konten yang lebih variatif dan lebih edukatif atau dari segi sharing Kicau Mania. Oke, sobat MKM TV, salam hormat Kicau Mania Nusantara. Ngopi lah bro. Ngopi.